Selamat datang di kedalaman samudra yang misterius, di mana ikan hiu paus berenang dengan megah dan menyimpan rahasia keunikan alam. Sambutlah dengan rasa kagum dan kekaguman untuk mengeksplorasi fakta unik tentang ikan hiu paus, raja laut yang menawarkan wawasan mendalam tentang keajaiban dan keberagaman kehidupan laut. Mari kita selami pesona dan fakta menarik tentang ikan hiu paus, salah satu makhluk laut paling mengagumkan yang pernah ada. Berikut ini adalah fakta unik ikan hiu paus. Nomor 1. Ukuran raksasa. Hiu paus bisa mencapai panjang yang mengesankan, seringkali melebihi 10 meter atau 33 kaki. Beberapa individu yang luar biasa bisa mencapai ukuran hingga 12 meter atau 39 kaki, bisa juga lebih. Meskipun ukurannya yang besar, hiu paus memiliki berat yang mencapai beberapa ton. Beberapa individu dewasa dapat memiliki berat mencapai 6.000 kg atau bahkan lebih. Ketika dibandingkan dengan hiu lain, hiu paus secara signifikan lebih besar daripada kebanyakan spesies hiu. Namun, meskipun ukurannya yang besar, mereka bukanlah pemangsa aktif seperti beberapa spesies hiu lainnya, melainkan pemakan plankton. Salah satu pertanyaan ilmiah yang menarik tentang hiu paus adalah, mengapa mereka tumbuh sebesar itu? Beberapa teori mengatakan bahwa ukuran tubuh mereka berkaitan dengan kebutuhan mereka untuk mengkonsumsi plankton dalam volume yang besar, sementara teori lain mungkin berhubungan dengan faktor evolusi dan adaptasi. Dengan ukuran tubuh yang mengesankan, hiu paus merupakan salah satu makhluk laut yang paling menakjubkan. Meskipun mereka bukan pemangsa aktif, keberadaan mereka memainkan peran penting dalam ekosistem laut dan menunjukkan beragam adaptasi yang luar biasa yang diperlukan untuk bertahan hidup di lautan yang luas. Nomor 2. Pemakan plankton. Hiu paus adalah salah satu spesies hiu yang dikenal sebagai pemakan plankton. Meskipun ukurannya yang besar, diet utama hiu paus terdiri dari plankton, terutama plankton seperti copepoda, krill, dan organisme lainnya yang menyusun bagian utama plankton di laut. Untuk menangkap makanannya, hiu paus memiliki struktur khusus di mulutnya, alih-alih gigi yang tajam dan runcing yang umumnya dimiliki oleh hiu pemangsa lainnya. Hiu paus memiliki gigi yang sangat kecil dan rata. Gigi-gigi ini tidak digunakan untuk memangsa hewan besar atau mangsa lain, melainkan untuk menyaring plankton dari air. Struktur mulut hiu paus dirancang khusus untuk menangkap plankton dengan efisien, menunjukkan adaptasi yang unik untuk diet mereka yang utamanya terdiri dari plankton. Karena bergantung pada plankton untuk sumber makanan utamanya, hiu paus biasanya akan berenang dengan mulutnya terbuka lebar untuk mengambil plankton yang melintas di depannya. Gerakan renang ini memungkinkan menangkap plankton untuk disaring melalui struktur penyaringan mereka. Sebagai pemakan plankton, hiu paus memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu mengontrol populasi plankton yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan ekosistem di mana mereka hidup. Selain itu, sebagai predator utama plankton, mereka juga menjadi sumber makanan bagi beberapa predator lain di lautan. Secara keseluruhan, sebagai pemakan plankton, hiu paus menunjukkan adaptasi khusus yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dan berkembang biak di lautan, memainkan peran penting dalam ekosistem laut yang luas dan kompleks. Nomor 3. Distribusi geografis. Hiu paus memiliki pola distribusi geografis yang menarik dan unik. Mereka dapat ditemukan di berbagai perairan, mulai dari daerah tropis hingga subarktik. Ini membuat mereka memiliki distribusi geografis yang sangat luas, mencakup perairan di sekitar banyak benua. Salah satu ciri khas distribusi hiu paus adalah migrasi musiman mereka. Mereka sering bergerak ke perairan yang berbeda berdasarkan musim untuk mengikuti sumber plankton yang berubah. Misalnya, di beberapa lokasi, mereka mungkin bergerak ke utara selama musim panas dan kembali ke selatan selama musim dingin. Meskipun mereka dapat ditemukan di berbagai kedalaman, hiu paus cenderung menghabiskan waktu mereka di lapisan atas air. Ini berarti
Mereka sering ditemukan di zona archipelagik yang merupakan lapisan air yang paling dekat dengan permukaan laut dan paling terpengaruh oleh faktor-faktor seperti suhu dan cahaya. Dengan kombinasi adaptasi dan pola migrasi yang unik, distribusi geografis hiu paus mencerminkan kebutuhan mereka akan lingkungan yang kaya akan plankton dan kondisi yang mendukung keberlangsungan hidup mereka di lautan yang luas dan dinamis. Nomor 4. Sifat sosial. Meskipun banyak hiu dikenal sebagai hewan yang soliter atau hanya memiliki interaksi sosial yang terbatas, hiu paus menunjukkan beberapa sifat sosial yang unik dan menarik. Mereka sering ditemukan berenang bersama dalam kelompok yang disebut agregasi. Meskipun alasannya mungkin beragam, beberapa peneliti percaya bahwa agregasi ini terjadi karena keberadaan sumber makanan yang melimpah, seperti konsentrasi plankton yang tinggi. Namun, hewan ini masuk dalam daftar merah untuk spesies terancam. Hal ini disebabkan oleh keprihatinan terhadap penurunan populasi akibat perburuan, tangkapan sampingan, dan perubahan habitat. Hiu paus termasuk dalam lampiran 2 dari Konvensi Bonn tentang konservasi spesies migran yang menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk melindungi migrasi dan habitat spesies seperti hiu paus. Beberapa negara, seperti Inggris, telah melarang perburuan hiu paus. Larangan semacam ini dirancang untuk mencegah penurunan lebih lanjut dalam populasi dan memberikan spesies kesempatan untuk pulih. Selain melindungi hiu paus melalui regulasi, banyak negara juga mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi, perilaku, dan migrasi hiu paus, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan. Dengan berbagai upaya perlindungan yang diterapkan di banyak negara, harapannya adalah hiu paus dapat terus berfungsi dalam ekosistem laut dan keseimbangan global. Perlindungan ini menunjukkan kesadaran internasional tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi spesies yang rentan. Itu saja pembahasan kali ini. Like dan subscribe jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.